Shalom, Amang Inang, kita akan masuk dalam ibadah pertanyaan online. Mari kita persiapkan Alkitab dan buku ND kita masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah, kita bersatu teduh sejenak. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 2 ayat 1 dan 3. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesatan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 23 ayat 2 dan 3. Amin.
mendengar firman Tuhan, epistel yang diambil dari kitab Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai 14. Kita membacanya secara responsoria. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu jangan ada lagi seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi pedengung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapan-Mu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan engkau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak izinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 658 ayat 1 dan 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Horas dan Shalom untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah pertanyaan kita pada malam hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 19 yang dimulai dari ayat 13 sampai dengan ayat 20. Akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian bunyinya. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak
dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua, dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada berbagai macam cara yang dilakukan oleh Tuhan untuk memberitakan firman, untuk memberitakan kabar sukacita, untuk memberitakan berita keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, salah satu cara atau metode yang kita lihat di dalam nats ini adalah bagaimana Roh Kudus menaklukkan orang-orang yang mencoba untuk menaklukkan roh-roh jahat, tetapi tidak dari hati yang sungguh-sungguh. Nah, dikatakan di ayat 13, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Nah, di sini kita lihat, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak sembarangan menyebut nama Tuhan Yesus itu, tetapi dari hati yang ikhlas, dan bukan untuk diperjualbelikan, bukan untuk mencari keuntungan, tidak, tetapi benar-benar memberitakan Yesus supaya orang yang mendengarkan itu, supaya orang yang menjadi alamat pemberitaan keselamatan itu, mereka bisa benar-benar mengalami kuasa yang ada di dalam dirinya oleh Roh Kudus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku kenal, tetapi kamu, siapakah kamu, katanya. Artinya bagi Tuhan tidak boleh bermain-main. Justru roh jahat itu sendiri yang melawan. Nah, disinilah kuasa dari Allah. Bagaimana kita menaklukkan kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa iblis itu adalah dari hati yang tulus, dari kejujuran memberitakan kabar sukacita. Tidak ada akal-akalan, tidak ada tipu muslihat, tidak ada udang di balik batu. Artinya ada maksud-maksud tertentu dalam memberitakan Injil. Yang penting memberitakan Yesus itu adalah dari hati yang tulus ikhlas. Dan bagaimana kita dengan hati yang tulus ikhlas memberitakan itu dengan baik, sehingga orang-orang yang mendengarkan itu semakin percaya dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi di dalam nats kita ini kita membacanya bagaimana anak-anak Skewa, yaitu seorang anak imam kepala pada waktu itu di ayat 15, tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tapi kamu, siapa kamu?
dan orang yang dirasuk roh itu menerpa mereka dan menggagai mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Nah, di sini kita lihat bagaimana Tuhan Yesus itu, ya, bagaimana Tuhan itu mempermalukan orang-orang yang mencoba bermain-main memberitakan Dia dengan maksud-maksud tertentu. Dan itulah panggilan kepada kita menginang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita dengan tulus ikhlas memberitakan Yesus itu kepada siapapun yang ada di sekitar kita, supaya mereka itu bisa mengetahui, bisa mengenal dan merasakan kekuatan tangan Tuhan yang selalu datang untuk memberikan pertolongan. Dan kita lihat ayat 18, banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Jadi pada akhirnya tidak boleh, ya, tidak boleh memanfaatkan memanfaatkan situasi dengan menyebut-nyebut nama Yesus hanya untuk mencari keuntungan sendiri. Tidak. Beritakanlah Yesus itu dengan sungguh-sungguh. Dan beritakanlah firman itu dengan baik-baik, dengan hati yang terbuka, dengan hati yang tulus, bukan untuk memperjualbelikan nama Yesus itu supaya memperoleh keuntungan. Jangan. Yesus marah dan Yesus mempermalukan orang-orang seperti itu. Banyak juga di antara mereka, ayat 19, yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Berarti artinya di sini apa yang mereka perbuat sebelumnya, mereka berpikir mereka bisa menyihir orang seolah-olah mereka percaya kepada Yesus, padahal Roh Kudus tahu, ya, Roh Kudus tahu apa maksud dibalik itu. Rupanya mereka menyihir. Makanya tadi mereka betul-betul bertobat dan mereka membakar kitab-kitab sihir mereka, dan bahkan kitab-kitab itu katanya cukup lumayan mahal, 50.000 uang perak. Itu jumlah uang pada waktu itu. Kalau sekarang sudah tidak bisa dihitung lagi karena mungkin itu sudah banyak. Ya, 20, dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Jadi intinya adalah firman Tuhan itu dan kuasanya itu bekerja, dan dia memiliki kuasa, memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Itu sebabnya kita tidak boleh bermain-main. Tidak boleh kita asal saja mengucapkan nama Yesus. Jangan. Ya, sebentar-sebentar dalam nama Yesus. Mau mencopet dalam nama Yesus. Mau merampok dalam nama Yesus. Mau berbohong dalam nama Yesus. Semua dalam nama Yesus. Itu jahat itu loh. Gak boleh. Orang udah mau mencuri dalam nama Yesus, itu mana mungkin itu. Bahkan mau mencuri berdoa lagi, Tuhan tolong aku ya, katanya. Mana mau Tuhan itu. Memang ditolong, tapi ditolong untuk supaya terdapat, supaya ketahuan. Nah, di situ. Jadi kita tidak boleh menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan. Nah, itu dikatakan di dalam hukum Taurat. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Maka berbohong sekalipun, ya, kita tidak boleh. Dalam nama Yesus tidak boleh. Jadi sekarang ini ya gampang saja orang sebentar dalam nama Yesus, kan? Dia mau menipu dalam nama Yesus, katanya. Semua dalam nama, nanti Yesus itu marah. Jadi Yesus itu adalah nama di atas segala nama yang menyelamatkan, yang menolong, yang membantu, yang memberikan kehidupan kepada kita, bukan untuk perbuatan jahat, tetapi untuk perbuatan baik. Dan Roh Kudus itu bekerja ya, bekerja dalam hati kita. Mulut kita bisa saja mengatakan nama Yesus, tetapi hati kita tidak boleh kita lawan. Nah, itu yang terjadi di dalam nats ini. Bagaimana ketujuh anak dari Skewa itu mau membuat sihir, mau membuat jimat dan yang lain-lain itu, tetapi atas nama Yesus, dan Yesus tidak mau. Karena kedatangan Yesus adalah menyingkirkan semua perbuatan
perbuatan dukun, perbuatan-perbuatan jimat, perbuatan-perbuatan sihir dan yang lain-lain. Karena itu sudah melanggar hukum Taurat Tuhan. Nah, oleh karena itu kepada kita jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengan tulus ikhlas. Kalau ada dari antara kalian masih mengantongi apa itu namanya jimat-jimat, oh jangan seperti yang pernah saya ceritakan di suatu daerah. Ada seorang ama ini adalah anggota pengumuman KOR ama, ketemu dengan pendeta. Datang pendeta ini ditanya, dari mana kau amang? Dari sana aku amang. Ngapain? Itulah amang, kita buka usaha ya, cari nama lah, nah pintar untuk pelaris katanya kan. Masa udah anggota KOR ama masih mencari pelaris lagi? Janganlah, kalian nggak boleh seperti itu ya. Kalau jualan dengan baik-baik. Nggak perlu kau susah-susah kau mencari jimat ke sana ke sini supaya laris. Itu bukan perbuatan orang Kristen, ya. Jadi kalau mau laku jualanmu, kamu harus menempatkan Yesus di atas segala-galanya. Amin. Kalau mau lancar pekerjaanmu, tempatkanlah Yesus itu di atas segala-galanya. Amin. Mau naik jabatanmu, mau apapun yang kamu rancang, semua itu atas dalam nama Tuhan Yesus. Pasti Yesus akan memberikan yang terbaik kepada kita. Asal saja kita jangan menduakan Dia, ya, jangan menduakan Dia. Jadi jangan seperti yang saya ceritakan tadi itu ya, sudah anggota pengumuman, pergilah dicari pelaris ke sana, itu namanya orang yang tidak percaya. Berarti dia tidak yakin akan Yesus. Dia tidak percaya kepada Roh Kudus. Jadi kita diingatkan supaya kita mengalahkan kegelapan, mengalahkan jimat, mengalahkan dukun dan yang lain itu dengan tulus ikhlas, dan Yesus pasti akan menolong kita. Dan sangat luar biasa apa yang dikisahkan dalam kisah para rasul ini. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Nah, kenapa makin berkuasa? Karena tidak bisa dilawan firman Tuhan itu, tidak bisa dilawan Yesus itu, tidak bisa dilawan Roh Kudus itu. Siapa yang bisa melawan itu? Tidak ada, karena tidak ada kekuatan lain di luar dari kekuatan Allah Bapa. Oleh karena itu, amanginang, marilah kita bersama-sama menerima Yesus itu dengan sungguh-sungguh. Percayalah, ya, percaya bahwa Tuhan itu punya kekuatan yang sangat luar biasa, dan marilah kita dengan tulus ikhlas untuk memberitakan Dia, memberitakan firman Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami dengan tulus ikhlas memberitakan firman-Mu dan tidak terpengaruh oleh kepentingan lain-lain, karena Tuhan pasti tahu. Oleh karena itu ya Bapa, kuatkan kami untuk melakukan itu, mempercayai Yesus dalam kehidupan kami, supaya Engkau kami tempatkan satu-satunya menjadi kekuatan, menjadi harapan, dan menjadi Tuhan kami yang selalu menolong, memberkati kami. Berkati kami Tuhan, berkati jemaat-Mu, dan biarlah apa yang kami rencanakan berjalan dengan baik. Terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Nanti dua syafaat dibawakan oleh pendeta pahala si Otak.
Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas segala berkat dan sukacita yang terus kami rasakan hingga pada saat ini. Ketika kami melihat kehidupan kami di hari yang lalu, kami menyaksikan banyak berkat dan penyertaan Tuhan yang senantiasa membimbing dan memberkati kehidupan kami. Kalau kami tilik dari kekuatan kami tidak mampu menjalani itu semua. Tapi karena kasih-Mu ya Tuhan, kami bisa menjalani itu di dalam kasih karunia-Mu. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu HKBP Kirap Remaja, entah dimanapun mereka berada. Pada saat ini yang bersama dengan kami sedang mengikuti ibadah pertaniangan. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu, berikan kesehatan, umur yang panjang dan sukacita, agar kehidupannya terus di dalam perlindungan Tuhan. Buat jemaat-Mu yang pada saat ini yang tidak bisa beribadah bersama dengan kami, entah sedang bekerja, entah sedang melakukan aktivitasnya, Tuhan yang Maha Baik, ingatkan mereka agar kembali dan bersama di dalam persekutuan. Walaupun pada saat ini persekutuan kami masih dihambati karena virus corona, tapi kami yakin ketika kami bersama-sama berdoa di dalam nama Tuhan, kami telah diikat di dalam kasih-Mu. Berkatilah ya Tuhan jemaat-Mu, agar tidak terikat dengan kuasa kegelapan, karena Tuhan tidak berkenan kepada jemaat-Mu yang diperbudak oleh kuasa-kuasa kegelapan. Tapi kami yakin Tuhan akan memberikan kekuatan bagi jemaat-Mu agar melepaskan dirinya dari setiap kekuatan yang mengikat mereka. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah itu adalah pencipta dan pemelihara setiap kehidupan. Kasihilah jemaat-Mu ya Tuhan yang sedang berduka, hiburkanlah hatinya agar mereka kembali bersukacita. Kasihilah jemaat-Mu yang sedang sakit, sembuhkanlah ya Tuhan agar dipulihkan dan bangkit dari tempat tidurnya dengan penuh kuasa dan sukacita, bisa bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami adalah orang yang berdosa. Kami berdosa melalui perkataan kami, perbuatan kami, dan pikiran kami. Kami sering mendukakan hati kami sesama manusia, dan kami mendukakan hati Tuhan. Ampunilah kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan kita pada Tuhan. Dios
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini kami berdiri, para pelayan gereja Pendeta Bible Pro dan Sintua yang melayani ibadah pertanian online, menyampaikan salam kami dari gereja untuk kita semua. Beritakanlah Yesus dengan hati yang tulus ikhlas. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Horas